Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, jurusan Ekonomi Syariah kelas 1C, dengan beranggotakan kelompok antara lain, ingin menyampaikan tugas dengan mata kuliah manajemen oleh dosen pengampu Ibu Firda Zulfa Fahriani dengan judul Kepemimpinan. Perkenalkan, saya Yepi Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan dan teori kepemimpinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Wahjo Sumidjo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pimpinan bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Yang ketiga, menurut Sundang P. Siagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam memengaruhi orang lain, khususnya bawahan. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Menurut Hamill dan Jones, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau shared goal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Yang pertama, teori karakter. Yang kedua, teori perilaku. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin yang terbaik. Tentu Anda tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, belum tentu orang yang terlihat kuat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama job-centered dan yang kedua employee-centered. Job-centered adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan. Sementara itu, employee-centered berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di sebuah proyek. Teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan. Namun yang jelas, kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada faktor pemimpin saja, tetapi juga para bawahan. Halo, perkenalkan nama saya Alga Luisa Cahaya Pratama. Sekarang saya akan mempresentasikan apakah yang dimaksud dengan tujuan kepemimpinan manajemen. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan ialah sarana penting guna mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara
mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan seseorang. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan adalah guna membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang dapat memotivasi pengikut atau bawahan guna mencapai tujuan yang dicapai. Apakah yang dimaksud dengan fungsi kepemimpinan? Fungsi kepemimpinan menurut dari Nawawi ialah yang pertama, fungsi instruktif. Manajer berperan sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, kapan, serta di mana kegiatan tersebut dilakukan. Bisa dikatakan memberikan perintah atau instruksi kepada bawahannya guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, fungsi konsulatif. Pemimpin memakai fungsi konsulatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan suatu keputusan yang membutuhkan pertimbangan serta konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Pemimpin dapat melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan ataupun dalam melaksanaannya. Yang keempat ialah fungsi delegasi. Pemimpin bisa melimpahkan wewenangnya kepada orang lain, contohnya membuat serta menetapkan keputusan. Pemimpin dapat melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan ataupun dalam melaksanaannya. Yang keempat ialah fungsi delegasi. Pemimpin bisa melimpahkan wewenangnya kepada orang lain, contohnya membuat serta menetapkan keputusan. Fungsi delegasi ialah bentuk kepercayaan seorang pemimpin pada seseorang yang diberikan pelimpahan wewenangnya. Dan terakhir, yang kelima, fungsi pengendalian. Pemimpin dapat melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, serta pengawasan pada kegiatan para anggotanya. Gaya kepemimpinan. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan organisasi serta menangani dan menghadapi berbagai situasi kondisi yang muncul di dalam organisasinya, sehingga muncullah berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda berdasarkan karakter masing-masing pemimpin tersebut. Jadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan di sini adalah metode kepemimpinan atau leader, metode yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam menangani permasalahan atau situasi yang dihadapinya. Gaya kepemimpinan antara lain, yang pertama autokratis, kedua demokratis, ketiga laissez-faire. Gaya kepemimpinan autokratis. Dalam gaya kepemimpinan autokratis, seorang pemimpin atau manajer autokratis tidak memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahannya. Pengambilan keputusan dengan gaya kepemimpinan autokratis ini biasanya tidak melakukan konsultasi atau mendengarkan gagasan dari bawahan tersebut. Gaya kepemimpinan ini sangat berguna pada saat keputusan harus diambil secepatnya atau ketika keputusan tersebut tidak memerlukan masukan maupun kesepakatan dengan tim atau bawahannya. Manajer atau pemimpin yang menggunakan gaya autokratis ini harus memiliki keahlian pada bidang di mana dia harus mengambil keputusan dan kemampuan dalam mempengaruhi anggota tim ataupun bawahannya untuk bekerja sama agar tercapainya tujuan yang dikehendakinya. Namun di sisi negatifnya, anggota tim atau bawahannya akan merasa tidak dihargai sehingga berkurangnya motivasi kerja dan mengakibatkan tingginya tingkat absensi dan pertukaran karyawan. Gaya kepemimpinan demokratis. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, seorang pemimpin atau manajer biasanya meminta pendapat atau nasihat dari anggota tim atau bawahannya sebelum mengambil keputusan.
Anggota tim ataupun bawahannya didorong untuk lebih kreatif dan diberi kesempatan untuk menyampaikan saran atau gagasan mereka meskipun keputusan terakhir masih berada di tangan manajernya. Keputusan terakhir yang diambil pada dasarnya merupakan kesepakatan dari anggota tim dengan pemimpinnya atau bawahan dengan manajernya. Karyawan atau anggota tim yang bekerja di bawah gaya kepemimpinan manajemen demokratis ini cenderung lebih bersemangat dan memiliki kepuasan kerja dan produktivitas yang tinggi. Namun, di sisi negatifnya, gaya kepemimpinan demokratis ini akan kurang efektif jika dihadapi dengan permasalahan atau situasi yang mengharuskan pemimpin atau manajernya mengambil keputusan yang cepat. Gaya kepemimpinan laissez-faire. Dalam manajemen yang mengadopsi gaya kepemimpinan laissez-faire, manajer atau pemimpin akan memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakan dan tentunya dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh manajer mereka. Para manajer akan memberikan pendapat dan bimbingan ataupun sumber daya lainnya jika diperlukan. Gaya kepemimpinan laissez-faire ini menghasilkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan yang tinggi, namun akan berdampak negatif bagi bawahan yang tidak dapat mengatur waktunya dengan baik dan bagi mereka yang tidak memiliki keahlian serta pengetahuan yang cukup dalam mengerjakan tugasnya. Cara menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, mengenali tim secara profesional. Untuk bisa menjadi sukses dalam memimpin perusahaan, yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengenali tim yang ada secara profesional. Bukan saja dari nama atau jabatan, tetapi juga karakter, potensi, dan masalah yang sedang mereka alami. Yang kedua, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Seorang pemimpin harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Artinya, setiap pemimpin harus selalu mengupdate dirinya tentang segala kemajuan informasi dan teknologi seiring perkembangan zaman. Yang ketiga, terus belajar dan mengikuti tren terbaru. Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa persaingan di dunia bisnis saat ini sudah sangat ketat. Oleh karena itu, jika seorang ingin sukses dalam memimpin perusahaan, maka harus memiliki sebuah visi misi yang jelas untuk menyukseskannya. Yang keempat, menjaga nama baik perusahaan. Seorang pemimpin yang baik sejatinya harus bisa menjaga nama baik perusahaan, atau menjaga hal tersebut dapat dilakukan dengan menjaga diri dari hal-hal yang negatif. Yang kelima, percaya dengan karyawan yang ada. Walaupun sudah menjadi seorang pemimpin, tetap saja Anda tidak bisa untuk bekerja sendiri. Setiap pemimpin memerlukan tim untuk dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, jika ingin sukses dalam memimpin perusahaan, maka harus mencapai dan mempercayai tim tersebut. Yang keenam, memberikan apresiasi kepada para karyawan. Apabila ada karyawan yang bisa mencapai target yang sudah ditentukan atau sukses dengan menyelesaikan pekerjaannya, maka sikap pemimpin yang baik adalah mengapresiasikannya. Dengan adanya apresiasi dari pemimpin, maka seorang karyawan akan merasa dihargai dan akan lebih bersemangat dalam bekerja. Bentuk apresiasi kepada karyawan yang bisa dilakukan bermacam-macam, seperti bonus gaji, cuti liburan, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Nadine Putra. Saya ingin menyampaikan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus mempunyai pendirian. Jadi, sebagai seorang pemimpin, wajib untuk mempunyai pendirian yang teguh dan kuat, agar tidak mudah goyah dan tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua adalah proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif, karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Yang ketiga adalah bersikap adil. Seorang pemimpin harus bersikap adil pada setiap karyawannya, agar tidak ada kecemburuan sosial antar karyawan yang menyebabkan ketidaklancaran bisnis. Yang keempat adalah bersikap jujur. Pemimpin yang jujur akan lebih dipercaya oleh karyawannya, karena setiap perkataan dari seorang pemimpin dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima adalah komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik antar pemimpin dan karyawannya, bisa mencegah terjadinya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.